anak akhirnya kamu sadar ternyata tidak ada di rumah, bahwa kedua mertua masih di rumah saat itu. Masih. Alasan atau jawaban dari mereka apa ketika kamu nanya di mana anak saya? Mereka cuma bilang, oh anaknya lagi diajak ke mall. Oke. Jadi saya sama mertua sama pembantu saya tuh kita benar-benar dari Bekasi ke mall yang ada di Bekasi. Terus saya tungguin 1 jam kok nggak ada. Terus komunikasi sama saya sama mantan udah nggak ada. Dia komunikasi langsung ke si mertua perempuan. Akhirnya kamunya komunikasi sama si mertua perempuan. Mertua perempuannya itu bilang, oh ini si D-nya ini pindah ke Cibubur. Ah. Jadi kita kayak dari Bekasi rumah saya Dibawa-bawa ke sini, ke ke sini. mall Bekasi, lalu kita dari Bekasi ke Depok ke Cibubur, Kak. Oke, saat itu kedua mantan mertua, karena statusnya sudah bercerai ya, kedua mantan mertua kamu reaksinya, responnya, ekspresinya Tenang seperti atau apa? gimana? Tenang biasa saja. Tenang biasa saja. Malah saya yang waktu itu sampai malam hari di hari tanggal 7 September saya yang nelpon kanan kiri. Saya kan Telepon suami nggak? saya coba telepon, saya coba teks Tapi- segala macam, cuma nggak pernah ada balasan centang satu saat itu. Oh, oke. Seakan-akan kayak Terus di airplane mode. bagaimana ibu mertua bisa menghubungi mantan dengan tahu kondisinya ada di mana lokasinya, Saya nggak sedangkan handphonenya sendiri nggak bisa dihubungi? Saya nggak tahu. Berarti Kak. ada indikasi punya nomor yang lain. Saya nggak tahu. Oke, baik. Kemudian kamu pulang ke rumah, mantan mertua juga pulang ke rumahnya. Iya. Kemudian setelah itu apa yang kamu lakukan? Saya sampai 1 minggu, kurang lebih 5 hari saya nggak tahu lokasi anak saya di mana. 5 hari. 5 hari. Anak saya masih 1 tahun 4 bulan. Kekhawatiran saya waktu itu pure Masih ASI ya? cuma perihal ASI. Anak saya full ASI. Saya cuma mikir, saya sebagai ibu cuma mikir ASInya bagaimana, tidurnya bagaimana, makannya bagaimana. Mungkin orang-orang luar sana mikirnya itu hal simpel, cuma ASI, cuma apa. Cuma kan buat seorang ibu tuh nggak bisa, Kak. Ya. Jadi ya 5 hari itu saya nggak tahu. Jadi saya cuma berusaha untuk menenangkan diri dulu. Saya harus kemana nih? Ke polisi kah? Atau ke siapakah? Saya coba menghubungi keluarganya, mereka juga nggak ada yang tahu. Seperti itu, saya hubungin juga, tuh biasanya saya hubungin bosnya. Karena saya udah hubungin orang tuanya, saya hubungin teman-teman terdekatnya, nggak ada yang tahu. Saya mencoba email bosnya juga nggak tahu. Ya. Berarti tadi itu yang cuplikan tadi suara kenceng itu suara Adik Mbak? ipar. Oh, adik ipar yang Adik teriak ipar. tadi itu. Itu kejadian tanggal 11 September. Itu di mana? Itu di Batam. Jadi selama 5 hari itu saya nggak tahu sama sekali lokasi di mana. 11 September pagi itu ada video call dari beliau. Saya minta, saya bilang saya kangen anak saya. Beliau itu adalah? D, Oke, mantan suami ya? mantan suami. Lalu saya bilang saya mau video call, saya minta video call, dia kasihlah video call. Di situ sumpah saya nggak pernah istilahnya cek yang bagaimana. Saya cuma berdasarkan dari karpet hotel, tembok kamar mandi, sama landscape dari luar jendela. Di situ saya sama adik saya dari jam 9 sampai jam 11 kita cari dari online platform untuk lihat-lihat hotelnya sama lihat-lihat arsitektur interiornya seperti Oke, apa. kamu mencoba menebak-nebak ini Iya. kira-kira di hotel mana? Itu posisi kamu video call kamu di Bekasi dan mantan Bekasi. suami di Batam. Di Batam. Dia mengakui bahwa dia di Batam. Dia nggak bilang, Kak. Dia nggak bilang dia di mana. Gimana kamu tahu bahwa itu di Batam? Karena saya berpikir, Kak. Saya berpikir ini di Lampung nggak ada landscape seperti ini, hotel seperti ini. Di Bali tidak ada gedung tingkat tinggi seperti yang saya lihat di situ. Jadi kemungkinan di Batam. Atau mungkin jejak komunikasi mungkin bisa dilihat di cyber. Nggak bisa, Kak. Karena nggak ada akses ke sana juga dan tidak semua orang bisa Iya. ya. Oke, jadi akhirnya karena kamu melihat video call tersebut, kamu berkesimpulan bahwa sepertinya ini di Bukan Batam. sepertinya, saya telepon langsung. Jadi selama 5 hari saya nggak tahu itu, kita udah list down semua hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 di Jakarta. Dan itu nggak ketemu. Wow. Kita telepon, adik saya itu saksi hidupnya, kita telepon. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Oke. Dan akhirnya kamu bisa video call dengan anak kamu. Iya, Video call, kamu akhirnya memutuskan pergi ke Batam karena kamu berpikir sepertinya ini hotel di Batam. kita sudah telepon dan sudah confirm Oke, ada. terbanglah ke Batam. Terbang jam 2 siang. Lalu Lalu ya kejadian langsung seperti itu yang video yang tadi. bahwa ternyata memang betul mereka ada di hotel tersebut. Puji Tuhan ya, Kak ya. Ketika saya masuk ke hotel itu, anak saya sedang digendong sama adik iparnya. Di situ saya refleks, saya datang mendekati, hey kok apa kabar? Ternyata dianya reaksinya seperti itu. Saya nggak menyangka bahwa reaksinya akan se-over itu. Gimana reaksinya? Teriak-teriak, anak saya dibekap kencang, bahkan dia bisa bilang di depan security itu bahwa ini anak saya. Kak, Bapak lihat kan kemarin saya yang menggendong dia dari kemarin. Jadi karena reaksi dia seperti itu, security di sekitar itu menolak saya. Karena saya ini bukan tamu di hotel itu, saya baru datang. Begitu.
Mbak nggak bilang, saya ibunya. Saya bilang, cuma mereka juga nggak percaya karena ya ibu itu yang istilahnya tamu di hotel itu. Oke.